Belum lagi menterinya kan harus bekerja sana sini. Kerja. Kerja. Kenapa, Pak? Kok Kerja. nggak kerja? Hasilnya? Iya, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama dengan gue Gasan Syakik Kalbat dan Fatan ya. Dari tadi udah banyak banget kita pembahasan Tan ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa nonton dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Jadi kali ini kita akan membahas nih Tan, tentang COVID-19 ya, karena ini nggak selesai-selesai ya. Iya, karena berkepanjangan, Bro. Menurut lu gimana sih? Menurut lu nih tanggapan orang tuh gimana sih soal Covid? Ini gantian aja gue ngambil aja. Gue langsung dituduh poin gini ya. Kalau COVID-19 ini mau dari perspektif rakyat kepada pemerintah atau gimana? Ya dua-duanya lah, kan biar kita netral. Gue terus terang, gue ketika ditanya sama teman gue, San, kenapa lu nggak pernah muji pemerintah? Atau nggak kenapa lu selalu kritik kepada pemerintah atau pokoknya mempertanyakan lah. Gue masih bingung Tan, apa yang harus gue puji Tan? Karena di COVID ini banyak sekali permainannya Tan. Tiba-tiba ada RUU Minerba, tiba-tiba ada DPR cetak uang 600 triliun, tiba-tiba ada isu komunisme, hilangnya tap MPRS, pada RUU IP, terus ada bermacam permainan. Insya Allah sih kalau memang itu yang terbaik tidak apa-apa selagi untuk mensejahterakan ya. Tapi gua secara tegas ya, gua dan masyarakat mungkin akan mengutuk para pejabat yang memainkan uang-uang rakyat di tengah keganjalan ini, di tengah kesengsaraan ini. Dan semoga buat pemerintah tidak ada niat sepersen pun, sedikit pun ya Tan ya, buat memanfaatkan COVID-19 ini jadi celah-celah untuk mendapat cuan-cuan. Nah kalau misalkan menurut gue masih bingung Tan, ini kita ingin memuji segala apa. Lu kan sebagai pro Jokowi nih Tan, gue kan sebagai cebong, lu kampret berarti. Enggak lah. Berarti kita sama-sama cebong kampret Pak. kita netral aja. Kita netral. Ada pro. Kita punya pro, punya kontra. Kita ingin memuji dari apa nih Tan kalau menurut lo? Kalau menurut gue sih dari apa ya? Dari sistem yang digunakan sih. Dari apa? Dia dari PSBB itu cuma yang terjadi kesalahan. Itu ada pujinya tapi ada cuma. Ya karena kan ada kelebihan ada kekurangan, Bro. Iya. Kan jadi apa ya? PSBB-nya bagus cuma kesalahannya adalah pada pelaksanaannya. Ya yang tadi kita bahas. Jadi seharusnya rakyat tuh bisa nurut. Cuma karena ada gitulah. Jadi BLT pun hanya beberapa orang. Sebenarnya gini Tan, kalau misalkan masyarakat bisa nurut kata gue pasti. Tapi kan ini berdasarkan ekonomi si orang itu. Kayak misalkan kita nonton awal-awal ELC ya, kita ada tukang gojek, dia bilang kalau misalkan nurut ya nurut, tapi gue makan apa men? Iya. Dari keluarganya dia punya anak, punya istri. Jangan sampai nyelamatin corona malah mati karena nggak bisa makan. Nah ini mungkin ada pujian apa lagi untuk Bapak Jokowi. Kalau gue memuji sih kekuatannya Pak Jokowi ini untuk menjalankan pemerintahannya. Karena kita lihat sabar banget dan tidak gampang loh. Ini tidak banyak ditemanin sama. Iya karena social distancing itu Pak. Oh alasannya social distancing. Iya social distancing itu. Menteri-menteri kemana Tan? Lu tahu? Ya mungkin mereka ke tempat yang lain. Oke, jadi kita positive thinking. Iya. Gue mengapresiasi betul Bapak Jokowi di sini, dia semangat banget loh. Bahkan mereka sampai Pak Jokowi itu sampai membagikan sembako loh. Itu hal yang harus diapresiasi. Padahal itu tugas RT nggak sih? Harusnya. Nggak, tapi mungkin itu kan emang citranya kan baik ya, karena di media sosial. Nah, mungkin itu karena timbul dari perasaan Jokowi yang khawatir, aduh rakyat gue ada yang belum makan nih. Iya. Makanya gue punya uang lebih, gue bagiin mungkin karena itu bro. Bagiannya secara langsung? Langsung. Oke. Jadi nggak ada bedanya dengan gugus tugas dan orang-orang yang kayak gue juga bagiin langsung ke 500. 500 itu berapa kali gitu, jadi hampir 1000-an. Jadi sama dong tugas gue dengan Bapak Jokowi ya. Oh beda, kan dia udah ngatur sebelum bagian dia udah ngasih himbauan. Oh berarti udah gue bikin ngasih himbauan dulu. Tapi di sini gue juga mengapresiasi banget
gini loh Tan, karena kan gue jujur ya, gue juga sebenarnya minta maaf banget kalau misalkan emang ada sindiran atau kata-kata gue yang jelek atau apapun. Ya, kita Karena kan niat di gue sini untuk bercanda membangun, doang. bercanda doang dan untuk Dan membangun. untuk membangun. Karena gini, susah cuy jadi presiden, pasti banyak banget caci makian. Iya, berat. Dan gue jujur aja, gimana ya, Bapak Jokowi ini kan orangnya bijaksana, terus juga hebat banget coy, jadi sabar banget orangnya, legowo. Itu susah ngejalanin pemerintahan dengan rakyat-rakyat yang tidak mau diatur. Belum lagi menterinya kan harus bekerja sana sini. Kerja. Kenapa, Pak? Kerja. Kok nggak kerja? Hasilnya? Iya, nggak tahu. Tapi kita sekali lagi kita memuji Tan ya. Iya. Pokoknya Bapak Jokowi juga kita doain semakin sehat untuk memakmurkan. Emang sekarang kurang sehat, Pak? Semakin kan gue bilang semakin sehat. Oh. Jadi dia bisa aja ngancingin. Nggak, takutnya kan ada yang berpikir demikian. Tapi saya Pak secara pribadi mungkin kalau misalkan Bapak nonton ini, tapi nggak akan mungkin karena saya rakyat biasa, Dan mungkin Bapak juga sibuk. suka sibuk Ngurusin berputar-putar, ngurusin buzzer. Enggak, maksudnya ngurusin buzzer biar nggak ada hoax lagi. Oke, bagus. Itu saya ingin menanyakan Bapak ya, kenapa ada namanya dari awal kita ada pasal penghinaan presiden, lalu ada kritikus yang ditangkap. Padahal tujuan kita itu baik Pak. Sumpah demi Allah men, gue nggak pernah menghujat Bapak Jokowi. Maksud gue gini, gue tuh selalu menghadirkan kayak dosen-dosen atau misalkan mantan DPR yang gue ajakin diskusi gitu ya. Ini tuh sebenarnya kritik itu untuk membangun. Kenapa kritikus yang sejatinya niatnya untuk mengkontribusi secara langsung untuk membangun Indonesia malah ditangkap? Mungkin kalau misalnya ntar Bapak Jokowi lihat, mungkin bisa mengundang Bapak Gasan Boleh. seperti Mata Najwa atau yang di balik jeruji. Iya. Balik jeruji. Iya, maksudnya ngundang ke sana buat ngeliat para napi gitu gimana. Karena gue sejujurnya juga suka sih men dengan Bapak Jokowi ini. Gue fans terbesar juga. Karena memang susah ngejalanin gimana ya? Banyak kan gini loh Tan. Gue balik lagi ya ke basic ya. Banyak kan orang cuman kayak bilang jadi presiden itu gampang. Menurut gue tuh enggak. Berat bro, tanggung Berat jawabnya. banget. Gue di samping kayak misalkan cacian, makian, kecuali kritikan ya itu berbeda. Itu banyak banget, dan kalau kata gue kayak cacian makian itu banyak. Itu sebut apa lu caci maki gitu kan? Sayang banget men. Dan ya gue sekali lagi memuji sih. Semoga kita doain Bapak Jokowi ini semakin tegar menghadapi masalah ini, bisa semakin apa ya? Lu bantu doa dong. Ya, gue sih semakin lebih baik ke depannya. Oh, oke. Jadi segitu aja nih Bapak Jokowi. Mungkin kalau misalkan banyak banget konten-konten saya yang mengenai pemerintahan, mengenai tentang legislasi dan semacamnya, itu mungkin kita peduli bangsa, dan seharusnya Bapak Jokowi mendukung mahasiswa seperti saya Bapak, karena kita peduli. Betul. Karena kalau Bapak lihat, Bapak apakah mendukung buzzer untuk hanya joget-joget saja, atau mendukung channel kecil seperti saya yang isinya idealisme? Joget-joget. Joget-joget. Tapi kan kemarin kan Apalagi didukung itu Pak, kan gitu. dia ini yang joget-joget itu juga Nyumbang apa? nyumbang dana. Oh iya. Tapi gini sih, kalau misalnya dari gua apapun itu yang dilakukan pemerintah dengan sistemnya itu patut diapresiasi. Kejelekan itu bukan datang dari sistemnya, tapi dari orangnya. Iya, dari pribadinya lagi. Jadi kita jangan saling menyalahkan lah di kondisi seperti ini. Apalagi ada yang menyalahkan rakyat karena yang tidak mau nurut, ada yang menyalahkan pemerintah karena dibilang corona itu hoax. Sebenarnya gini, rakyat pun sama-sama harus saling membantu, sama pemerintah pun sama. Dan lagi yang gue sedihnya gini, ada orang yang bilang mereka yang tidak patuh itu sampai bilang nggak punya otak. Padahal kita belum tentu tahu apa yang bikin mereka tidak patuh. Ada yang keluar itu demi mencari nafkah kayak ojol. Kita tega mengatakan dia tidak patuh? Enggak dong. Sementara bantuan BLT pun belum tersalurkan secara menyeluruh dan belum tahu itu semuanya dapat atau enggak. Tapi memang sudah ada, ya belum merata sih menurut gua.
Jadi Padahal udah lama tuh ya, seharusnya BLT men itu dari bulan Maret atau April men, ini Iya udah mau sih. akhir Juni. dan lagi banyak apa ya, instansi pemerintahan tuh yang dipotong biayanya untuk menanggulangi COVID. Cuma ya itu balik lagi, itu semua udah tersalurkan secara benar atau belum. Mungkin saran dari gua sih apa ya, pemerintah coba ada keterbukaan lah, seperti misalnya dana itu kemana alirannya, biar kita pun sama-sama tahu, sama-sama memantau. Selain itu apa ya, rakyat juga jangan terlalu tergesa-gesa menyalahkan pemerintah, mengatakan ini hoax segala macem, karena corona tuh ada bro, itu bukan konspirasi, karena itu kenyataannya udah ada orang. Memang konspirasi Musibah. di belakang itu Tan. Iya, tapi bukan coronanya. Bukan coronanya. Bukan coronanya. Nah, jadi kita pun sebagai masyarakat harus pintar-pintar memilih informasi, jangan sampai termakan omongan yang tidak benar. Dan lagi, menurut gua ya, mungkin pemerintah nggak usah mengerahkan buzzer lah untuk apa ya, masalah-masalah berikutnya. Menurut gua, Kominfo tuh udah cukup berguna dengan menyebarkan informasi-informasi tentang COVID. Kayak misalnya, Tapi buzzer itu kan tujuannya untuk menyerang kritikus men. Buzzer kan tujuannya untuk menyerang oposisi. Bukan ya? Sorry, bener nggak sih? Coba komentar deh teman-teman. Gue takut salah nanti. katanya sih untuk mengantisipasi hoax. Kalau misalnya untuk kritikus itu gue kurang paham, tapi kritikus itu akan terus ada, karena kritik itu ada karena apa yang diperbuat. Kan gue bilang kritik itu adalah jantung demokrasi. Kalau nggak ada kritik, Nggak ada demokrasi. mati. Dan buzzer ya, ketika Rizal Ramli gitu, itu diserang cuy, ratusan akun buzzer. Jadi gue nggak tahu nih buzzer itu artinya apa. Oke deh Tan, jadi segitu aja untuk pujian untuk Bapak Jokowi. Semoga Bapak bisa menjalankan amanat dengan baik. Semoga Bapak senantiasa sehat keluarga, Amin. dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan apa? Dengan anaknya yang kaya raya, dengan pebisnis itu punya martabak, Martabak, pisang, kopi, susu. susu. Susu siapa? Mungkin banyak ya. Ada persentase saham di Pertambangan? Enggak kan? Di batubara enggak ada? Enggak tahu. Kan kita nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ya. Jadi segitu aja teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, Oh, comment. sama satu lagi bro. Jadi mau ngasih tahu aja sih sebenarnya, di balik pandemi ini ada manfaatnya pak, Hikmahnya ya. ada hikmahnya. Jadi polusi di dunia itu berkurang karena ada pandemi ini. Dan sebenarnya sih banyak banget kan, nggak dikit menurut gua. Iya. Kayak misalkan kesadaran keluarga, bapaknya. Iya, kumpul bareng. Sebenarnya kan kalau kita lihat ada banyak banget mobil-mobil yang terparkir begitu saja di apartemen, di hotel. Lalu dia Tidak sadar terpakai. dengan keluarga, istrinya. Makanya itu sih. Jadi beruntungnya adalah polusi itu berkurang, dan lagi selain itu mungkin kalau misalnya kita bilang semoga lekas sembuh bumi, mungkin sebenarnya bukan penyakit untuk bumi, untuk manusianya. Sebenarnya virus itu yang apa ya? Yang menyakiti bumi atau kita yang menjadi virus? Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, kita udah banyak menyakiti alam dengan ya pertambangan segala macem, dengan polusi. Pertambangan tuh ada RUU Minerbanya loh. Udah tahu belum kawan? Aduh. Tapi kayaknya itu pembahasannya Itu cukup sebenarnya panjang ya. bukan panjang, tinggi sekali. Tinggi ya. Itu orang hukum mungkin yang bisa Iya. disertakan. Dan permasalahannya adalah kalau misalnya kita salah ngomong, jadi batu bara kita. Nggak mau saya jadi fosil. Oke, jadi sampai situ aja nih Tan ya. Thank you banget udah nemenin gua di beberapa video yang cukup menginspirasi. Terima kasih juga Pak Jokowi untuk usaha selama ini. Pokoknya Kita patut apresiasi semuanya. banget Bapak Jokowi ini sangat tegas, sangat bijaksana, sangat mempunyai leadership yang cukup bagus, yang sangat bijaksana, pokoknya sangat hebat. Jadi pesan untuk kita, Bapak harus tambah semangat lagi untuk menjalankan amanat, karena Bapak dipilih Oleh rakyat. Jangan lupa nama rakyat itu adalah untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat, bukan untuk mesejahterakan dan memakmurkan para korporat nakal atau para pejabat-pejabat
yang gila harta atau orang-orang mafia yang Memiliki kepentingan sendiri. oke. Jadi sampai situ aja. Pokoknya teman-teman sebagai tanda dukungan kalian itu ada tombol subscribe, ada tombol like, comment, dan share. Gue nggak nyuruh kalian, tapi kalian harusnya peka sih ya. Ya jadi Emang cewek. oke, jadi gitu aja. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa sama Desember. Oke, jadi segitu aja. Bye bye.